Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 akan menjelaskan tentang perdagangan elektronik atau e-commerce yang beranggotakan Desi Purnamasari, Ervina Mahara, dan saya sendiri Miftahudin. Pengertian perdagangan elektronik atau e-commerce. E-commerce merupakan produk berdagang atau mekanisme jual beli di internet di mana pembeli dan penjual dipertemukan di dunia maya. E-commerce juga dapat didefinisikan sebagai suatu cara berbelanja atau berdagang secara online atau direct selling yang memanfaatkan fasilitas internet di mana terdapat website yang dapat menyediakan layanan atau get and deliver. Yang selanjutnya ada karakteristik perdagangan elektronik atau e-commerce. Berbeda dengan transaksi perdagangan biasa, transaksi e-commerce memiliki beberapa karakteristik yang sangat khusus, yaitu yang pertama, transaksi tanpa batas. Dewasa ini dengan internet, pengusaha kecil dan menengah dapat memasarkan produknya secara internasional cukup dengan membuat situs web atau dengan memasang iklan di situs-situs internet tanpa batas waktu atau 24 jam. Dan tentu saja pelanggan dari seluruh dunia dapat mengakses situs tersebut dan melakukan transaksi secara online. Yang selanjutnya ada transaksi anonim. Para penjual dan pembeli dalam transaksi melalui internet tidak harus bertemu muka atau satu sama lainnya. Penjual tidak memerlukan nama dari pembeli sepanjang mengenai pembayarannya telah diotorisasi oleh penyedia sistem pembayaran yang ditentukan, yang biasanya dengan kartu kredit. Yang selanjutnya, produk digital atau non-digital. Produk-produk digital seperti software komputer, musik, dan produk lain yang bersifat digital dapat dipasarkan melalui internet dengan cara mendownload secara elektronik. Yang keempat ada produk barang tak terwujud. Banyak perusahaan yang bergerak di bidang e-commerce dengan menawarkan barang tak berwujud seperti data, software, dan ide-ide yang dijual melalui internet. Yang selanjutnya ada klasifikasi perdagangan elektronik atau e-commerce. Yang pertama ada business to consumer. Perdagangan melalui jaringan elektronik yang berkenaan dengan transaksi antara sebuah perusahaan dengan pemakai akhir dari produk. Yang selanjutnya ada business to business. Perdagangan melalui jaringan elektronik yang berkenaan dengan transaksi antara perusahaan-perusahaan yang tidak melibatkan pemakai akhir. Yang selanjutnya ada customer to business. Perseorangan yang menjual produk atau layanan ke organisasi. Perseorangan yang mencari penjual, berinteraksi, dan menyepakati suatu transaksi. Yang selanjutnya ada konsumen to konsumen. Jenis e-commerce ini membutuhkan wadah atau perantara untuk menghubungkan serta mempertemukan antar konsumen sehingga dapat terjadi transaksi. Contohnya COD. Yang kelima, business to consumer, di mana proses transaksi dilakukan oleh produsen untuk menjual barang dan jasa kepada konsumen secara langsung. Sebenarnya jenis ini sama seperti toko retail pada umumnya, di mana produsen juga dapat menjual produknya secara ecer, tetapi yang membedakannya adalah media yang digunakannya untuk proses transaksi melalui online. Yang selanjutnya ada business to public administration. Business to public administration merupakan jenis e-commerce yang menjual produk maupun jasa kepada lembaga pemerintahan. Yang selanjutnya ada online to offline. Misalnya saja seperti Gojek ataupun Grab yang menggunakan dua saluran yaitu online dan offline, di mana produsen akan menemukan konsumen, menarik konsumen, dan melakukan promosi melalui jaringan online, yang nantinya akan diteruskan dengan pembelian barang secara offline di toko. Sebelumnya melakukan pengambilan barang secara offline di toko, konsumen melakukan pemesanan barang terlebih dahulu secara online. Yang selanjutnya ada consumer to administration. Biasanya yang ditemukan hanya bentuk jasa. Tujuan bisnis ini sama untuk meningkatkan efisiensi terhadap pelayanan pemerintah ataupun individu dengan menggunakan teknologi. Yang selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan perdagangan elektronik. Kelebihan perdagangan elektronik atau e-commerce. Yang pertama, revenue stream atau aliran pendapatan baru yang mungkin lebih menjanjikan yang tidak bisa ditemui di sistem transaksi tradisional. Yang selanjutnya dapat meningkatkan market exposure atau pangsa pasar. Yang selanjutnya menurunkan biaya operasional atau operating cost. Melebarkan jangkauan atau global reach. Meningkatkan customer loyalty. Yang selanjutnya meningkatkan supplier management. Lalu memperpendek waktu produksi dan meningkatkan value chain atau mata rantai pendapatan.
Yang selanjutnya, kekurangan perdagangan elektronik. Yang pertama, kehilangan segi finansial secara langsung karena kecurangan. Seorang penipu mentransfer uang dari rekening satu ke rekening lainnya atau dia telah mengganti semua data finansial yang ada. Yang selanjutnya, pencurian informasi rahasia yang berharga. Gangguan yang timbul bisa menyingkap semua informasi rahasia tersebut kepada pihak-pihak yang tidak berhak dan dapat mengakibatkan kerugian yang besar bagi korban. Yang selanjutnya, kehilangan kesempatan bisnis karena gangguan pelayanan. Kesalahan ini bersifat kesalahan non-teknis seperti aliran listrik tiba-tiba padam dan lain-lain. Yang selanjutnya ada masalah-masalah pada perdagangan elektronik. Yang pertama, biaya tambahan. Harga yang dikira murah dapat tiba-tiba menjadi mahal ketika calon pembeli memproses pembayaran. Perubahan harga yang beranjak naik ini disebabkan karena adanya sejumlah biaya tambahan yang tidak disertakan pada harga awal. Yang selanjutnya, mutu produk. Produk dari aktivitas belanja online kerap terbentur dengan mutu yang tidak baik. Alasannya sederhana. Wujud fisik produk yang dipilih tidak benar-benar diperhatikan oleh penjual. Yang selanjutnya ada pembayaran digital. Faktor teknis bisa berupa jaringan internet yang kurang baik. Faktor non teknis lebih pada kecermatan calon pembeli ketika memproses pembayaran. Yang selanjutnya ada aspek keamanan. Pihak-pihak tidak bertanggung jawab turut menggunakan platform toko online untuk melancarkan tindak kriminal seperti penipuan. Yang selanjutnya proses pengiriman. Satu perkara yang juga ditakutkan orang saat berbelanja online yakni tentang pengiriman. Apakah barang yang dipesan akan segera dikirim atau yang terburuk bagaimana bila ternyata pesanannya tidak pernah sampai ke alamat yang dituju. Yang selanjutnya pengembalian barang. Kadang barang yang diinginkan tidak sesuai dengan produk yang digambarkan di etalase toko online. Ketika mendapati hal ini, konsumen berhak mengembalikan barang terkait untuk kemudian diganti barang yang seharusnya ataupun dana transaksi dikembalikan ke pembeli. Yang selanjutnya ada cara mengatasi masalah-masalah pada perdagangan elektronik. Yang pertama, biaya tambahan. Caranya yakni pastikan rincian biaya yang tertera pada keranjang belanja sesuai dengan bilangan harga yang kita lihat saat memilih produk terkait. Pastikan pula komponen biaya sesuai dengan yang kita pilih. Yang selanjutnya mutu produk. Dengan memprioritaskan produk yang memiliki detail foto sebanyak-banyaknya agar kita bisa mengetahui bentuk dan kondisi produk dengan begitu rinci. Selanjutnya yakni dengan berkomunikasi dengan penjual perihal detail tambahan yang ingin kita ketahui. Terakhir yakni dengan menimbang ulasan dari sejumlah pembeli yang lebih dahulu membeli produk terkait. Selanjutnya ada pembayaran digital. Pastikan kita memeriksa kembali status koneksi internet serta melakukan pengecekan ganda pada tagihan sebelum memproses pembayarannya. Yang selanjutnya ada aspek keamanan. Langkah pertama yakni dengan mengidentifikasi validitas penjual. Kita dapat mengidentifikasinya melalui reputasi yang dirujuk menggunakan jumlah bintang. Yang selanjutnya proses pengiriman. Kekhawatiran semacam ini bisa diminimalisir dengan proaktif memantau sistem pelacakan yang tersedia dalam platform e-commerce maupun perusahaan logistik terkait. Yang selanjutnya pengembalian barang. Video unboxing jadi modal utama untuk membuktikan bahwa kita memang telah melakukan transaksi di toko yang bersangkutan. Dapat disimpulkan, electronic commerce atau e-commerce didefinisikan sebagai proses pembelian dan penjualan produk, jasa dan informasi yang dilakukan secara elektronik dengan memanfaatkan jaringan komputer. Salah satu jaringan yang digunakan adalah internet. Keberadaan e-commerce merupakan alternatif bisnis yang cukup menjanjikan untuk diterapkan pada saat ini. Karena e-commerce memberikan banyak kemudahan bagi kedua belah pihak, baik dari pihak penjual maupun dari pihak pembeli. Di dalam melakukan transaksi perdagangan meskipun para pihak berada di dua benua berbeda sekalipun. Sekian presentasi dari kami, mohon maaf bila ada kekurangan dan salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.